Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'asyahu bil haqqi biiznihi sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin mahbuban jami'il khalqi rahmatan lil alamin wa syafi'an lil mu'minin. Ittaqullah. Faqala ta'ala Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulanal azim. Alhamdulillah, dengan segala kemampuan yang kita miliki, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Berkah kasih sayang Allah sehingga kita dapat bermunajat, duduk bersama dalam mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khotib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah Jumat untuk selalu bertakwa kepada Allah pada khutbah kali ini. Izinkanlah saya menyampaikan khutbah yang berjudul Malam Pertama di Alam Kubur. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang memperingatkan manusia akan sesuatu yang hakikat. Sesuatu kebenaran yang pasti akan datang adanya. Apa bunyi peringatan Allah tersebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-57, Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung ayat ini dengan bunyi kalimat ayat tersebut, Summa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Dalam ayat yang lain pula, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Fajr ayat ke-26 sampai ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan rela dan ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam jamaah hambaku. Wadkhuli jannati, masuk pulalah dalam surgaku. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, manusia. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita hamba-hambanya,
Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih begitu bahagia menikmati kehidupan di alam dunia ini. Kita masih dapat tertawa, masih dapat merasakan kesenangan, masih bisa berkumpul dengan keluarga, dengan istri, anak, sahabat. Di hari ini pula kita masih bisa merasakan begitu nikmatnya mata, masih dapat kita melihat dengan terang. Degupan jantung kita berdetak memompa darah. Hari ini kita masih tegap, berdiri masih sanggup, berjalan menapaki langkah demi langkah di atas bumi Allah ini. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kelak kita akan bertemu dengan suatu waktu, akan bertemu dengan suatu malam. Malam yang sangat mencekam ialah bernama kematian. Ketika ia datang, kematian itu, maka Allah ingatkan kepada kita, Waja'at sakratul maut. Waja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut itu dengan tiba-tiba. Datanglah sakratul maut itu dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu kamu lari daripadanya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ketika kematian itu datang, ketika waktu kematian itu tiba-tiba kepada kita, maka di saat itulah kita berada di malam pertama kita di alam kubur, dicekam kesunyian tanpa keluarga, tanpa anak, tanpa istri, tanpa ada yang menemani kita. Tidak ada saudara mara, tidak ada sahabat dekat dan karib keluarga kecuali yang menemani kita di waktu itu. Hanyalah amal soleh yang pernah kita kerjakan di atas dunia ini. Di saat itulah kita tersadar. Di saat itulah kita baru tahu bahwa ternyata harta yang kita cari berangkat pergi pulang petang peras keringat banting tulang. Sampai kita tak tahu lagi kapan harus waktu pulang. Kapan kita bekerja. Yang kita ingat dalam otak ini adalah uang dan harta. Ketika kita sudah berada di liang lahat, di saat itulah kita tersadar bahwa ternyata harta yang dahulu kita betul-betul berusaha mencarinya, di saat itu sudah tidak ada gunanya lagi dan manfaatnya lagi. Di saat itu sudah tidak ada lagi berguna. Di saat itu pula kita sudah sadar bahwa keluarga yang selama ini menerima kita, di saat itu di dalam liang lahat, dia sudah tidak ada lagi. Kita hanya sendiri berada di atas dinginnya tanah, berada di atas dinginnya liang lahat, hanya berselimutkan kain kafan. Wahai para jamaah sekalian, para jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kematian itu sudah sampai kepada kita, ruh sudah berpisah dari nyawa, nyawa sudah berpisah dari badan. Di saat itulah kita tersadar, rumah mewah yang selama ini kita bangun dengan jerih payah kita, sesaat ruh itu keluar daripada tubuh kita. Di saat itulah kita tahu bahwa rumah itu tidak akan ada lagi untuk kita.
Tidak ada ruangan dalam rumah itu yang mau menampung kita lagi. Siapa yang mau menyimpan bangkai? Tidak ada lagi keluarga yang mau menyimpan kita. Tidak ada lagi ruangan sesempit apapun di rumah itu untuk kita. Kita tergusur sudah di hari itu dari tempat tidur yang empuk, dari tempat tidur yang hangat, menuju liang lahat, menuju tanah dingin. Hanya bertemankan kain kapan, berselimutkan kain kapan. Di saat itu kita tergusur sudah dari tempat tidur yang mewah, menuju yang tempat yang gelap, dingin dan mencekam. Tak ada yang dapat menemani kita kecuali amal sewaktu di dunia. Kita saat ini banyak merasa umur masih panjang, bahwa kita terlupa, bahwa kita sebentar lagi, takkan berapa lama lagi hidup ini pasti berakhir. Selama-lama kita hidup di atas bumi Allah ini, kita akan lebih lama hidup di alam kubur. Tapi wahai para jemaah sekalian, disadari ataupun tidak, di hari ini kita lebih banyak memikirkan dunia kita, lebih banyak memikirkan harta. Otak kita telah teracuni oleh uang, dan uang. Bekerja, dan bekerja. Sehingga Allah mengingatkan kita, Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan di atas dunia ini telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Hingga kamu berada di liang lahat. Di saat itulah kita tersadar. Di saat itulah mata terbuka dengan terang. Di saat itulah kita tahu, ya Allah, ini semua benar. Di saat itulah kita meronta-ronta. Irji'uni ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Tapi itu tidak mungkin bagi kita untuk bisa kembali ke dunia. Kita sudah berada di dalam kubur. Malam pertama yang mencekam di alam kubur sudah menanti kita. Malaikat sudah siap menanti kita, bertanya tentang apa yang sudah kita siapkan. Hari ini kita bisa makan dengan tenang, makan dengan mewah, makan dengan lezat. Tapi tatkala kita berpindah dari alam kubur, berpindah dari atas tanah, berpindah ke dalam tanah, berpindah dari atas ke bawah, di saat itulah kita tersadar. Kita tidak lagi makan dengan makanan yang enak. Kita tidak menikmati lagi makanan. Tapi kita yang menjadi santapan cacing tanah dan serangga tanah. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kita semua, bahwasanya kematian itu dia akan datang tepat waktu. Dan dia tidak akan bergeser barang sedikit pun. Dia akan merenggut dengan paksa, merenggut segala nikmatnya dunia. Dia tidak akan pernah memilih dan memilah. Dia tidak tahu tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit. Tatkala dia sudah datang, di saat itulah kita berpisah dari dunia ini, berpindah menuju dinginnya liang lahat, menuju dinginnya episode pertama bagi kita, episode pertama bagi kita dalam akhirat. Di saat itulah, wahai para jamaah, kita baru sadar, inilah saatnya kita mengetahui bahwasanya harta yang kita cari, rumah mewah yang kita bangun saat ini tidak dapat menghalangi maut itu menjemput kita. Harta, uang yang bertimbun-timbun yang kita bawa,
yang kita kumpulkan ternyata juga tidak bisa menyuap malaikat untuk mengundurkan jadwal kematian kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang paling cerdas itu bukanlah orang-orang yang mempunyai pemikiran yang luas, tapi orang yang paling cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang yang banyak mengingat tentang kematian dan dia mempersiapkan dirinya untuk kematian tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.